KPK harus tegas tangkap Harun Masiku. Masa KPK dikendalin PDIP? Guys, Harun Masiku tuh udah lama banget loh jadi buronan KPK. Bahkan udah 4 tahun. Dan sampai sekarang belum ketangkep juga. Harun tuh kena kasus korupsi dugaan penyuapan ke KPU tahun 2019 kemarin. Nah, karena susah banget memproses Harun, akhirnya muncul deh spekulasi kalau Hasto Kristianto itu lindungin tersangka korupsi itu. Kalau bagi Sekjen Pemuda Muhammadiyah, Najib Prasetyo, KPK tuh harus serius dan tegas kalau emang niat mau buru Harun Masiku. Bagi Najib, PDIP tuh harus tegas ke Hasto kalau emang dia kasih perlindungan ke Harun Masiku. Apalagi, Najib ngelihat Hasto ini udah gak produktif guys di PDIP. Bisanya cuma bikin gaduh politik. Selain daripada mereka saling menyembunyikan teman-temannya, jadi mereka juga saling gigit lah seperti itu teman-teman. Ya kenapa tidak, ini salah satu kasusnya ada di Harun Masiku nih guys. Yang seharusnya kursi empuk yang harus diperoleh oleh temannya atau teman kadernya, jadi dia sendiri melakukan sesuatu yang kotor untuk mendapatkan kursi empuk itu ya, yang waktu di DPR itu teman-teman. Jadi ya ini benar-benar tidak normal ya, ketika ini sama saja kayak Bu Megawati ya. Ibu Megawati waktu menjabat presiden itu tanpa pilihan rakyat. Itu karena melengsarkan Gus Dur dan dipilih oleh MPR, bukan dipilih oleh rakyat ya. Kemudian di kader-kadernya yang lain banyak yang keluar dari partai disebabkan karena itu ya. Ada sistem tebang pilih dan pilih kasih di dalam tubuh partai banteng ya. Menurut kalian, Harun Masiku ini dilindungi PDIP dan Hasto apa enggak sih guys? Kok kayak susah banget nangkepnya? Buat Pak Hasto, semangat Pak, semangat. Pak Hasto harus semangat. Pak Hasto nggak boleh takut. Pak Hasto harus berani dengan siapapun selama kita benar. Jadi nggak usah takut, apalagi panik, apalagi nangis. Jangan ya Pak ya, jangan nangis. Bapak ini sekjen partai besar, partai PDI Perjuangan, partai yang selalu menyuarakan suara-suara rakyat kecil. Jadi Bapak harus menjadi contoh untuk kita semua, untuk melawan yang namanya kezoliman, untuk melawan ketidakadilan Pak. Kalau Bapak berkeyakinan benar tidak terlibat dengan kasusnya Harun Masiku, lawan Pak. Lawan Pak. Ya, ini pasti gara-gara Bapak akhir-akhir ini kan ya selalu nyerang-nyerang Pak Jokowi kan, makanya diperiksa. Kemarin-kemarin nggak pernah diperiksa. Waktu Pak Firly menjabat jadi ketua KPK, Bapak nggak pernah diperiksa. Pak Firly yang waktu pemilihan agak kontroversial, tapi ya sempat dibela sama partai PDI Perjuangan juga. Intinya, Bapak harus berani kasih contoh kita Pak, lawan kezoliman Pak. Semangat Pak Hasto. Aku adalah Harun Masiku. Namaku mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Ya, aku adalah tersangka dalam kasus suap yang melibatkan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. Kamu pasti pernah mendengar kabar tentang kasus ini yang menggemparkan jagat politik Indonesia pada tahun 2020. Semua ini dimulai pada 2020. Ketika itu, aku dan 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap ini oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, aku tak kunjung bisa ditangkap oleh pihak berwenang. Seolah-olah dunia sedang berpihak padaku. Tidak lama kemudian, namaku mulai terdengar di seluruh dunia. Aku masuk ke dalam daftar buronan dunia dan dikeluarkan red notice oleh Interpol. Betapa tidak, keberadaanku menjadi misteri yang sulit dipecahkan bagi pihak berwenang. Rasanya seperti aku sedang bermain dalam permainan cat and mouse yang tidak ada ujungnya. Aku pun terpaksa hidup dalam bayang-bayang, berpindah-pindah tempat demi menjaga keselamatan diri. Setiap langkahku harus hati-hati, setiap tindakanku harus kukontrol dengan baik. Aku terlibat dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR. Aku menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar rupiah. Uang itu juga awalnya aku siapkan untuk dibagikan ke komisioner KPU lainnya. Dalam pilcaleg lalu,
perolehan suaraku berada pada urutan ke-6, dan aku akan menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. Padahal mestinya bukan aku yang mendapatkan kursi empuk itu, melainkan rekan satu partaiku, yaitu Rizky Aprilia. Semenjak jadi buronan, aku beberapa kali Kok bisa terdeteksi gitu ya? masuk dan meninggalkan Indonesia. Namun permainanku begitu indah, aku masih tidak bisa ditangkap, walaupun sudah bertahun-tahun ditetapkan tersangka. Sebulan terakhir, nama Harun Masiku dan Sekretaris PDIP Perjuangan, Hasto Kristianto kembali mencuat. Bahkan, Hasto sempat dipanggil kembali oleh KPK dalam kasus suap anggota KPU yang melibatkan Harun Masiku. Kedatangan Harun ini di Cengkareng terpantau di kamera CCTV yang salinannya diperoleh oleh Tempo. Keesokan harinya pada 7 Januari 2020, Harun diyakini pulang ke Indonesia. Kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan sebetulnya diselidiki oleh KPK sejak akhir 2019. Penangkapan Wahyu pada Januari 2020 dilakukan setelah KPK mendapat informasi bahwa Wahyu meminta uang sampai 50 juta rupiah kepada orang kepercayaannya yang bernama Agustiani Tio Fridelina Sitorus. Di sana, gerak-gerik Harun dan Nur Hasan ternyata sudah dipantau oleh petugas Komisi Pemberantas Korupsi. Siang sebelumnya, KPK menangkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Saudara kenal dengan Harun Masiku? Bagaimana? Saudara kenal dengan Harun Masiku? Sama sekali tidak. Ya, terlepas sama saudara kenal atau lihat tidak. mukanya, fisik juga tidak pernah, hanya fotonya. Enggak, siapa? Ini saya orang Kristen, Pak. Ya. Pak Menteri Aneh tidak kenal sekali ya. Masiku? Tidak tahu Masiku? Aneh sekali. Tahu bahwa dia dari caleg dari partai yang sama dengan Pak Menteri? Sebelumnya tidak tahu? Berani sumpah? Berani sumpah? Berani coba sumpah lagi. Tadi kan Pak Menteri bilang saya ini orang begini, Kristen. Pak. Jangan Saya bawa sesudah Tuhan tahu, di sini. tidak. Kita tidak pernah rapatkan di DPP. Tadi kan ngomong soal itu. Ya. Oke. Jangan bohong lah. Oke. Jangan bohong Pak Menteri. Ini tidak tahu saya. Tidak pernah, karena itu urusan administrasi di tingkat kesenan. Betul ada panggilan. Benar-benar kacau PDI. Saling kekek semua ya, saling sembunyikan, saling kekek Besok, semua ya. namun untuk perkaranya saya masih belum bisa sampaikan satu ini. KPK mengumumkan panggilan pemeriksaan kepada politikus PDIP Yasona Laoli, anggota DPR RI sekaligus ex-Menteri Hukum dan HAM. Selama 2 periode menjabat Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli setidaknya tersandung 2 kasus besar, yakni keterlibatan dirinya dengan buronan kader PDIP Harun Masiku dan monopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan. Politikus Yasona Laoli diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada tindakan korupsi untuk meraup keuntungan rupiah sebesar-besarnya saat menjabat Menteri Hukum dan HAM. Politikus PDIP Yasona Laoli dibantu peranan Ya anaknya Tuhan. Yamita Tirtajaya Laoli dengan melakukan monopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan melalui Jera Foundation yang disebut bagian dari PT Natur Palas Indonesia. Saat itu Yamitema menduduki posisi sebagai chairman dan co-founder dari Jera Foundation. Politikus PDIP Yasona Laoli sebagai Menkumham dengan sangat mudah menyetujui seluruh persyaratan, perizinan, dan administrasi untuk keberlangsungan Jera Foundation di lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia. Dengan adanya fakta ini, politikus PDIP Yasona Laoli jelas telah melakukan monopoli bisnis dengan menyalahgunakan otoritas dan kewenangannya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Pak Yasona Laoli di mana? Kok nggak datang panggilan KPK? Lagi panik ya? Mau ngadep Ibu Ketum dulu? Istimewa sekali. Makin banyak nih kader PDIP yang dipanggil KPK. Kemarin Pak Hasto dipanggil KPK terkait Harun Masiku. Sekarang Pak Yasona Laoli. Ya, heran sih. Tapi kok Pak Yasona nggak datang dipanggil KPK? Jangan gitulah, ya kan? Apa ngadep Bu Ketum dulu sebelum ketemu KPK? Minta perlindungan? Atau minta petunjuk? Tapi memang keren kali Bu Mega ini ya, belain kadernya Pak Hasto. Bayangkan aja Bu Mega sampai ngomong gini loh, kalau KPK sampai nangkep Pak Hasto, ya Bu Mega akan datengin tuh KPK. Bayangkan, ngeri kan? Pasti Pak Yasona mau dibela gitu juga kan, ya kan? Baca Undang-Undang Dasar 45, hah? Supaya saya nggak kelihatan bodoh. Katanya Presiden Republik Indonesia. Loh, saya kan pernah presiden, wakil presiden.
Jadi jangan main-main sama saya ya. Levelnya kita sama loh. Iya memang benar, Ibu Megawati ini pernah menjadi wakil presiden. Wakil presidennya Pak Gus Dur itu pada tahun 1999 sampai tahun 2001. Nah, 2 tahun Pak Gus Dur menjabat lalu dilengserkan oleh Megawati dan Amin Rais. Lalu akhirnya Megawati naik tuh jadi presiden. Jadi waktu itu Ibu Megawati itu jadi presidennya karena satu, melengsarkan Bapak Gus Dur. Kedua, saat itu pemilihan presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh MPR, bukan dipilih oleh rakyat. Nah, ini loh prestasi-prestasi Ibu Megawati waktu dia menjabat sebagai Presiden RI yang kelima selama 3 tahun. Satu, dia bikin undang-undang kalau calon presiden dan wakil presiden itu bisa pakai ijazah SMA sederajat. Nah, karena apa? Karena waktu itu Bu Megawati itu cuma lulusan SMA. Gitu kok kemarin mau kasih sayembara 16 miliar buat ijazahnya Pak Jokowi. Terus prestasi yang kedua, Megawati membuat peraturan kalau ingin menjadi presiden ataupun wakil presiden itu harus melalui cek kesehatan. Nah, biar apa coba? Biar Bapak Gus Dur tidak bisa mencalonkan lagi menjadi calon presiden, karena waktu itu pendukungnya Pak Gus Dur dari NU itu kan banyak tuh. Dan saat itu kenapa Megawati bikin peraturan seperti itu? Karena pada tahun 2004 Megawati itu mau mencalonkan menjadi presiden, dan tahun 2004 itu pertama kali pilihan presiden itu dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Prestasi yang ketiga, nah Ibu Megawati ini telah menjual Indosat. Nah, prestasi yang keempat, Bu Megawati ini menjual eksplorasi ladang gas ke Cina. Dan saat pemilihan presiden tahun 2004 itu diikuti oleh 5 pasangan ya. Yang jago jadi presiden itu ada Amin Rais, ada Hamzah Has, ada Pak Wiranto, ada Ibu Megawati, dan ada Pak SBY. Dan saat itu Pilpres itu 2 putaran karena suara terbanyak itu adalah Bu Megawati dan juga Pak SBY. Dan di putaran kedua Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini menang mutlak mengalahkan Ibu Megawati. Nah, sekarang kalian pada tahu kan prestasi Bu Megawati itu waktu menjabat sebagai presiden. Logo. Salah satunya contohnya nih, waktu Pak Arteria Dahlan ya. Itu ya sebenarnya beliau menjabat tapi digantikan oleh turunan dari Megawati itu sendiri ya. Kemudian apalagi pokoknya berbagai macam posisi strategis itu kalau Bu Megawati sudah minta itu wajib. Nah, itu yang mungkin membuat kesenjangan di antara kader-kader PDI Perjuangan ya teman-teman. Ya, sekilas dalam video ini itu adalah rekam jejak dari Megawati dan partainya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan isi saja kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapat kalian ya, silahkan saja. Boleh juga di share guys.